Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Arif. Hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana caranya seandainya kita mau mencetak sebuah formulir, ya. Oke, langsung saja kita buka Adobe Flash CS6, ya, atau Flash. Kita gunakan ActionScript 2.0 seperti biasa, masih menggunakan ActionScript yang lama, ya. Oke, di sini saya menggunakan tampilan klasik, ya. Anda boleh mengganti dengan tampilan yang lain. Oke, untuk propertiesnya, stage-nya saya tetap biarkan tetap standar 550 kali 400 pixel, ya. Anda boleh mengganti dengan yang lain. Oke, langsung saja di sini akan saya ketik sebuah teks, ya, dengan nama formulir pendaftaran. Oke, kemudian saya akan membuat tipe teks, ya. Untuk yang pertama saya copy dulu, saya copy, paste, saya letakkan di sini, paste lagi, saya letakkan di sebelahnya, ya. Oke, kemudian saya double klik, saya ganti menjadi nama spasi titik 2. Oke, kemudian yang bawah formulir, tulisan formulir saya ganti menjadi nomor pendaftaran spasi titik 2. Oke. Nah, kalau saya seleksi atau blok, ya, tipe teksnya di sini adalah static, ya. Oke. Kemudian saya akan membuat rata kanan supaya rata di sebelah kanan. Buka saja line atau Ctrl dan K, ya. Saya pilih rata kanan, sejajar sebelah kanan seperti ini. Kemudian saya copy, ya, saya copy salah satunya, kemudian saya paste, ya. Oke, saya letakkan di sini. Saya tarik, begitu, ya. Oke. Nah, di sini tipe teks yang tadinya statik saya ganti menjadi tipe teks input karena untuk memasukkan karakter, ya. Oke, input. Kemudian tulisan no pendaftaran ini saya hapus, delete saja. Oke. Saya gunakan selection tool. Oke. Anda perhatikan bahwa ini adalah tipe teks input, ya, bukan kotak atau rectangle. Kemudian teks input ini saya copy, saya paste in place, kemudian saya geser menggunakan kursor panah pada keyboard ke atas supaya sejajar. Oke, seperti ini. Jadi tulisan formulir nama dan nomor pendaftaran itu adalah static text, sedangkan kolomnya itu adalah input text, ya. Kemudian berikanlah nama variabel pada input text ini. Untuk nama Anda buka di properties, ya, di option di sini. Kalau seandainya tertutup, Anda bisa buka di option. Kita beri nama variabelnya adalah nama. Ingat, case sensitive. Teksnya itu sangat sensitif, artinya besar kecilnya huruf harus Anda perhatikan. Kemudian nomor pendaftaran, saya klik di sini, saya buka di properties, namanya adalah pendaftaran atau nomor saja. Nomor. Oke. Kemudian saya akan membuat kolomnya supaya lebih menarik. Akan saya beri kotak, ya, dengan warna yang lebih terang, misalkan hijau, begitu, ya. Bukan terang kalau hijau, hijau muda. Kemudian bagian dalam itu saya beri warna kuning. Ingat, ini menggunakan rectangle tanpa drawing objeknya diaktifkan, ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan sebuah tombol supaya cepat. Saya buka di Windows, kemudian Common Libraries, kemudian saya pilih button, ya.
Oke, silakan pilih salah satu tombol yang Anda sukai. Misalkan saya pilih classic button ya. Saya pilih tombol, misalkan yang ini, begitu ya. Kemudian di sini akan saya berikan keterangan tipe teksnya adalah statik ya. Oke. Ini masih kuning, saya ganti menjadi hitam, begitu ya. Nah, untuk menghilangkan wilayah perbatasan teks, saya double klik, klik, begitu ya. Oke, sehingga tampilan dari formulir pendaftaran ini, misalkan saya tes movie seperti ini, maka akan muncul tampilan ya yang bisa Anda isi. Tapi sebelum Anda isi, kalau kita menggunakan Adobe Flash CS6 ya, atau Flash CS6, biasanya kita tidak bisa langsung memasukkan huruf ya. Ada beberapa huruf yang tidak bisa masuk. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penempelan huruf, yaitu melakukan embed. Jadi Anda bisa menggunakan selection tool, kemudian klik input teksnya pada bagian karakter ini ya. Anda buka di properties, di bagian embed atau tempelkan teks ya, itu Anda checklist ya. Jadi huruf Arialnya itu Anda checklist uppercase, lowercase, numeral, dan punctuation. Oke ya, yang lain tidak perlu, cukup 4 saja. Oke, sehingga kalau kita tes movie, kita bisa memasukkan nama, misalkan Arif ya, maka hurufnya sudah bisa masuk ya, nomor pendaftaran 25 misalkan. Oke, seperti itu ya. Oke, misalkan ini halaman formulir untuk mendaftar ya. Oke, kemudian kita akan membuat halaman untuk dicetak ya. Kita masuk ke timeline ya. Kita buat di frame kedua, frame nomor 2. Kita buat insert blank ya, insert blank, biarkan kosong, dan kita gunakan tipe teks yang dynamics ya. Klik and drag saja, tipe teksnya kita pilih tipe teks dinamik ya. Oke, jangan lupa beri nama di bagian option variabel. Di sini adalah misalkan pesan. Oke ya. Nah, ketika Anda sudah selesai menulis pesan ya, tipe teks dinamis ini pastikan tidak berubah ya di properties di bagian paragraf, tidak berubah single line pada bagian behaviornya. Karena kalau single line berarti teksnya itu sejajar lurus dari kiri ke kanan. Padahal kita akan menyiapkan teksnya itu memanjang ke bawah. Jadi kita pilih multi line, jadi bisa beberapa baris ya. Oke, kalau sudah, yang berikutnya adalah Anda rubah tipe teks dinamik ini menjadi sebuah movie clip ya. Jadi Anda perlu seleksi ya, kemudian klik kanan atau langsung tekan saja F8 juga boleh, atau convert to symbol ya. Misalkan di sini akan saya tulis form cetak, begitu ya. Pastikan tipenya movie clip. Oke. Nah, jangan lupa ketika Anda membuat sebuah movie clip, beri nama instansinya ya, instan name-nya di bagian properties itu Anda ketik. Misalkan form cetak. Oke. Jadi nanti supaya bisa dicari objek ini di mana ya, identitasnya apa, Anda harus menulis di instan name-nya. Oke. Kemudian langkah berikutnya, karena ini merupakan sebuah movie clip ya, Anda perhatikan bahwa di timeline utama ini ada frame 1 berisi kolom yang berupa input text, sedangkan di frame 2 itu berupa dynamic text tetapi berada di dalam movie clip ya.
ada di dalam movie clip. Oleh karena itu, kita perlu masuk ke dalam movie clip. Artinya, kita bisa melakukan editing movie clip dengan cara klik kanan, edit in place, boleh, atau double klik. Anda perhatikan, di timeline utama di scene 1, kalau kita edit, maka kita masuk ke dalam movie clip form cetak. Nah, pada saat kita masuk di timeline movie clip cetak ini, ya, bukan di timeline utama, di form cetak Anda tulis, ya, di action ya. Jadi apa yang akan Anda tulis itu sesuaikan dengan nama dynamics text tadi di sini, ya, di bagian option. Nah, di sini variabelnya adalah pesan. Maka kita tulis di frame-nya, ya, pesan. Ingat hurufnya sangat sensitif, besar kecilnya huruf sangat berpengaruh. Sama dengan, ya, jadi apa yang akan kita sampaikan melalui tipe teks dinamik yang variabelnya pesan akan ditampilkan apa adanya di dalam tanda petik 2, di antara tanda petik 2. Jadi kita buat petik 2, klik-klik seperti ini. Nah, kita isi apa yang akan kita tampilkan. Misalkan saya tulis dengan ini, misalkan ya, dengan ini saya yang bernama. Nah, maka akan ditampilkan apa adanya di dalam test movie, ya. Oke, kita coba dulu, ya. Nanti akan kita lanjutkan actionnya. Saya tutup dulu, ya. Ke scene 1, ya. Oke, karena ini belum diberi action stop di timeline utama, maka saya stopkan dulu supaya tidak berkedip-kedip, ya. Oke, kalau saya tes movie pasti berkedip-kedip, jadi seperti ini. Maka kita stop dulu, stop, stop, kurung buka kurung tutup, begitu ya. Kemudian kita berikan action untuk tombol OK ini, ya. Klik kanan pada tombol action on pada saat ditekan, kita pilih yang release, ya. Kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Isinya adalah menuju and stop di frame nomor 2. Oke, ya. Pada saat tombol ditekan kemudian dilepas, menuju dan berhenti di frame nomor 2. Oke, auto arrange. Nah, nanti seperti ini. Di antara tanda kurung kurawal buka dan tutup, perintahnya adalah menuju ke frame 2. Oke, kita tes movie. Nah, saya tulis nomor pendaftaran. Oke. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Dengan ini saya bernama. Nah, bagaimana cara menampilkan nama yang tadi sudah ditulis tadi? Ya, maka di frame nomor 2, ya, di movie clip ini Anda edit in place, ya. Kita lanjutkan actionnya. Oke. Dengan ini, ya, ingat di form cetak di frame nomor 1, dengan ini saya yang bernama. Oke. Karena kita berada di dalam movie clip form cetak, padahal nama itu ada di scene 1, ya, di frame nomor 1. Maka kita harus menyebutkan targetnya itu dari mana, ya. Oke. Di sini akan saya tambahkan variabel plus, ya, plus. Nah, nama, saya tulis nama. Nah, kalau seandainya saya tulis langsung plus nama, maka tidak akan muncul karena variabel nama tadi itu ada di form di frame nomor 1 di timeline utama, bukan di dalam form cetak. Maka perlu ditambahkan root, ya, root titik nama seperti ini. Oke, kemudian plus karena kita akan menambahkan kalimat yang lain, ya, saya beri spasi. Oke, dalam tanda petik lagi, di antara tanda petik kita tulis, ya, spasi dengan
nomor pendaftaran spasi titik 2 spasi plus, ya. Kita berikan root, ya, nomor. Oke, kenapa nomor? Karena tadi variabelnya adalah nomor, ya. Plus tanda petik lagi, ini terakhir, pernyataan terakhir. Jadi dengan ini saya bernama siapa sesuai nama inputnya tadi, dengan nomor pendaftaran berapa, ya. Menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, misalkan, ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini teksnya panjang, ya. Saya buka supaya lebih lebar. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi pesan dalam tanda petik, ya, ini akan ditampilkan apa adanya dengan ini yang bernama. Kemudian di antara tanda plus ini, root nama itu sesuai dengan nama yang kita masukkan, ya. Kemudian ini akan ditampilkan apa adanya di antara tanda petik dengan nomor pendaftaran. Kemudian plus, ya, di antara plus ini berubah-ubah sesuai dengan input nomornya. Kemudian ini akan ditampilkan sesuai apa adanya. Oke, ya. Sehingga kalau kita tes movie, misalkan saya ketik nomor pendaftaran, kemudian oke. Nah, maka di sini dengan ini saya yang bernama Arif dengan nomor pendaftaran 2 menyetujui syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian tertanda, ya, cetak, begitu, ya. Oke. Saya tambahkan lagi actionnya, ya. Kalau seandainya kita mau menambahkan baris di bawah, misalkan nanti ada tanda tangan, maka tambah saja new line, ya, plus new line. Artinya adalah kita tekan enter, ya. New line pertama enter 1 kali, new line berikutnya enter yang kedua, ya, plus new line, plus new line. Oke, jadi ini enter 4 kali, kemudian plus root nama, ya. Oke. Kemudian kita coba lagi. Jadi setelah pernyataan ini selesai, nanti kita akan membuat form untuk tanda tangan, misalkan, ya. New line, ya. Namanya siapa? Kemudian nanti kita tanda tangan, misalkan. Oke, saya tes movie. Nah, jadi ada baris di bawah, ya. Ada beberapa, kemudian nanti bisa di tanda tangan, misalkan. Oke, kemudian akan saya cetak, ya. Untuk mencetak, kembali ke scene 1. Oke, jadi di frame nomor 2 di sini saya naikkan sedikit, ya. Kita siapkan sebuah tombol, ya. Akan saya copy saja di frame nomor 1 tadi, ya, di frame nomor 1. Nah, ini saya copy tombolnya, lengkap dengan teksnya saja. Oke, kemudian saya pastekan di sini, saya letakkan di sini, ya. Saya tulis cetak. Oke, jadi form tadi akan kita cetak, ya. Supaya nanti tercetak, ya, pastikan bahwa Anda sudah menulis instant name-nya adalah form cetak. Jadi saya copy, ya. Saya copy. Kemudian actionnya untuk tombol cetak ini adalah, saya ganti saja yang go to and stop, ya. Jadi kita tulis print as bitmap. Oke. Jadi pada saat tombol ditekan, print as bitmap. Oke. Kurung buka, kurung tutup, ya. Nah, apa isinya? Isinya adalah dalam tanda petik, ya, petik 2.
itu adalah nama instan tadi yang kita tulis di sini. Formnya itu apa? Ya, sudah saya copy. Nah, namanya adalah form cetak. Ya. Oke, kemudian koma, dalam tanda petik kita pilih tipenya adalah Bmax. Oke. Selesai. Ya. Kemudian kita tes. Kita tes movie. Ya, misalkan saya tulis Arif, nomor pendaftaran 256. Oke. Dengan ini saya bernama titik-titik Arif dengan oke. Kemudian tertanda ya cetak. Nah, oke. Maka tinggal Anda print saja. Ya. Kita print. Oke, jadi seperti itu. Bagaimana cara membuat sebuah formulir yang bisa dicetak? Ya, mungkin itu dulu. Sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.